Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 13 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar persatuan dalam Yesus menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Tajuk renungan hari ini 13 Juli, Kesatuan dan Perpisahan di bawah seruan nyaring. Ayat Alkitab terdapat dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika ujian semakin menekan kita, baik perpisahan maupun kesatuan akan tampak di tengah barisan kita. Ada yang kini siap mengangkat senjata peperangan. Tetapi pada saat bahaya yang nyata akan memperlihatkan bahwa mereka tidak membangun di atas batu yang teguh. Mereka akan menyerah kepada pencobaan. Mereka yang telah menerima terang besar dan hak istimewa berharga, tetapi tidak menggunakannya dengan baik, akan dengan berbagai alasan keluar meninggalkan kita. Karena tidak menerima kasih dan kebenaran, mereka akan terjerat dalam tipu daya musuh. Mereka akan mendengarkan roh penyesat dan ajaran setan, dan akan murtad dari iman. Namun, di sisi lain, ketika badai penganiayaan benar-benar pecah atas kita, domba-domba sejati akan mendengar suara Sang Gembala sejati. Usaha yang penuh penyangkalan diri akan dilakukan untuk menyelamatkan yang hilang. Dan banyak yang telah menyimpang dari kandang akan kembali mengikuti Gembala Agung. Umat Allah akan saling mendekat dan menghadapi musuh dengan barisan yang bersatu. Mengingat bahaya bersama, perselisihan untuk menjadi yang terbesar akan berhenti. Tidak akan ada lagi perdebatan tentang siapa yang harus dianggap paling utama. Tidak seorang pun dari orang percaya sejati akan berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas." Kesaksian semua akan sama. Aku berpegang pada Kristus. Aku bersukacita dalam Dia sebagai juru selamat pribadiku. Ketika perkabaran malaikat ketiga membengkak menjadi seruan nyaring, kuasa dan kemuliaan besar akan menyertai pemberitaannya. Wajah umat Allah akan bersinar dengan terang syurga. Banyak penguasa adalah orang-orang yang dikendalikan oleh setan. Tetapi Allah memiliki ajen-ajennya, bahkan di antara para penguasa. Dan beberapa dari mereka akan bertobat kepada kebenaran. Segelintir agen Allah akan memiliki kuasa untuk menekan sejumlah besar kejahatan. Dengan demikian, pekerjaan akan terus berlangsung sampai pekabaran ketiga menyelesaikan tugasnya. Dan para seruan nyaring malaikat ketiga, ajen-ajen ini akan mendapat kesempatan untuk menerima kebenaran dan sebagian dari mereka akan bertobat, serta bertahan bersama orang-orang kudus melewati masa kesusahan.
Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 202 paragraf 2. Ketika ujian semakin menekan kita, baik perpisahan maupun kesatuan akan tampak di tengah barisan kita. Ada yang kini siap mengangkat senjata peperangan, tetapi pada saat bahaya yang nyata akan memperlihatkan bahwa mereka tidak membangun di atas batu yang teguh. Mereka akan menyerah pada pencobaan. Mereka yang telah menerima terang besar dan hak istimewa berharga, tetapi tidak menggunakannya dengan baik, akan dengan berbagai alasan keluar meninggalkan kita. Karena tidak menerima kasih akan kebenaran, mereka akan terjerat dalam tipu daya musuh. Mereka akan mendengarkan roh penyesat dan ajaran setan dan akan murtad dari iman. Adalah doa kita di dalam kelompok dan jemaat untuk memiliki persatuan dan kesatuan. Namun rupanya roh nubuat menyatakan yang berbeda. Perpisahan maupun kesatuan akan nyata dalam kelompok dan jemaat, sebagaimana ujian meningkat. Sudah beberapa hari ini dinyatakan kepada kita mengapa banyak yang undur dan murtad. Berikut daftarnya. Pertama, mereka yang tidak menghargai terang atau berjalan di dalamnya. Kedua, selangkah demi selangkah telah menyerah pada tuntutan dunia dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, tidak akan merasa sulit untuk menyerah kepada penguasa yang ada. Ketiga, tersinggung dan meninggalkan kebenaran. Keempat, ceroboh dan acuh tak acuh. Kelima, mengaku melayani Allah, tetapi mereka lebih sungguh-sungguh melayani Mamon. Inilah hal-hal yang menyebabkan orang mundur atau murtad dari iman. Dan hal ini sudah terjadi dan masih terjadi. Karenanya kita perlu ketahui rahasia persatuan. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 401, paragraf 1. Demikianlah kebenaran akan diwujudkan dalam praktek kehidupan, dan demikianlah doa Kristus akan dijawab, yang diucapkan tepat sebelum penghinaan dan kematiannya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Kasih Kristus, kasih kepada saudara-saudara kita, akan bersaksi kepada dunia bahwa kita telah bersama Yesus dan belajar dari Dia. Artinya, persatuan kita karena kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan persatuan di dalam Yesus itulah yang menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita bersama Yesus dan belajar dari Yesus. Itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Selected Messages, buku pertama, halaman 385, paragraf 1. Umat Allah akan tinggal di dalam Kristus. Kasih Yesus akan dinyatakan, dan satu roh akan menghidupkan semua hati, menghidupkan kembali dan memperbaharui semua orang dalam gambar Kristus, membentuk semua hati menjadi sama. Sebagai ranting-ranting hidup dari pokok anggur yang benar, semua akan dipersatukan kepada Kristus, kepala yang hidup. Kristus akan tinggal di dalam setiap hati, membimbing, menghibur, menguduskan, dan mempersembahkan kepada dunia kesatuan para pengikut Yesus. Persatuan umat yang sisa hanya terwujud di dalam Yesus, sang pokok anggur yang benar. Sebab kita adalah ranting-rantingnya, dan ranting-ranting tidak ada yang sama. Namun dalam Yesus, menerima roh yang menghidupkan dari Yesus, ranting-ranting yang berbeda itu dapat mempunyai hati yang sama dan menghasilkan buah yang sama, yaitu buah dari pokok anggur yang benar. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 33, tahun 1891, paragraf 7. Semua memiliki individualitasnya masing-masing, dan ini tidak dapat ditenggelamkan ke dalam yang lain. Meskipun ini benar, jika kita tinggal di dalam Kristus seperti ranting yang bersatu dengan batang utama, pokok anggur yang hidup, ada keragaman, namun kesatuan dalam keragaman. Sementara kita satu di dalam Kristus Yesus, kita menjawab doa Kristus,
satu dengan Kristus sebagaimana Dia satu dengan Bapa. Renungan pagi hari ini menggunakan perumpamaan lain, yaitu gembala yang agung. Domba-domba tidak sama, mereka berbeda. Namun domba-domba yang mendengar suara gembala agung dan menurut, maka kesatuan menjadi bagian mereka. Tidak ada domba yang merasa lebih utama dari domba yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mendengar suara Yesus yang adalah gembala agung kita? Patriarchs and Prophets halaman 366 paragraf 3 menjelaskan. Rasul Petrus yang menulis kepada jemaat Kristen mengatakan bahwa para nabi bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Itulah suara Kristus yang berbicara kepada kita melalui perjanjian lama. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Kita mendengar suara Yesus oleh menerima rohnya. Itulah yang Yesus sampaikan kepada jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, yaitu suara Yesus, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Pintu yang dimaksud adalah pintu hati, dan Yesus masuk dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Jadi, persatuan umat yang sisa hanya terdapat di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Yesus tinggal di dalam hati kita oleh menerima kehadiran rohnya. Karenanya, bila terjadi perpecahan di dalam kelompok dan jemaat, hal itu karena ada yang memiliki roh Kristus dan ada yang tidak memiliki roh Kristus. Oleh sebab itu, berdoalah untuk kecurahan roh Kristus dalam hidup kita. Maka, meski ujian menekan dan meningkat, kita tetap bersatu. Kita tetap maju, kabarkan kebenaran, dan menangkan jiwa-jiwa untuk mengisi tempat kosong yang ditinggalkan oleh mereka yang menolak roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang vital pada pagi hari ini, bahwa persatuan hanya dapat terwujud dalam hidup kami bila mana kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami. Dan itu hanya terwujud oleh menerima rohnya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima rohnya Kristus, meski kami berbeda, tapi kami dipersatukan dalam Dia. Hati kami menjadi sama, sebab Yesus yang bentuk dan Yesus yang tinggal dalam hati kami. Dan inilah wujud kesaksian kami kepada dunia bahwa kami bersama Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.